Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua, bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimana kita membuat cangkuk kepada pokok bugenvil langsung berbunga. Oke, baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah tips ataupun trik yang saya akan kongsikan kepada Anda pada perkongsian saya kali ini, yaitu bagaimana cara kita membuat cangkuk pokok bugenvil langsung berbunga. Baiklah teman, terus pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya, antara bahan-bahan yang kita perlu sediakan sebelum kita melakukan proses cangkuk pokok bugenvil langsung berbunga ialah yang pertama sekali teman-teman ya, kita sediakan tanah subur ya. Oke, ini adalah tanah subur. Oke, lepas tu kita sediakan kompos ya teman. Ini ada kompos ya. Oke, lepas tu kita sediakan air. Oke, untuk air teman pastikan Anda menggunakan air bersih ya teman. Jika boleh Anda menggunakan air hujan ataupun air sumur ataupun perigi ya, karena air sumur atau perigi bebas daripada klorin. Jangan menggunakan pipe ya, karena pipe mengandungi bahan klorin. Ini ada sangat sesuai untuk kita melakukan proses pencangkukan kepada pokok bugenvil kita. Okey, lepas tu teman, apa kita kita sediakan tali ya. Okey, tali. Lepas tu kita sediakan kertas percik teman. Okey, untuk kita membungkus nanti, dan kita juga pisau ya teman, sediakan pisau ya. Pastikan Anda menggunakan pisau yang bersih dan tajam. Okey. Lepas tu Anda perlu teman, Anda perlu sediakan gunting ya. Okey, gunting. Teman, itu adalah antara bahan-bahan yang kita perlukan apabila kita ingin membuat cangkukan kepada pokok bugenvil dengan cara langsung terus berbunga. Baiklah teman, sekarang kita teruskan ke langkah yang berikutnya. Jom teruskan bersama ya. Saya teman. Okey, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari step by step ya, supaya Anda tidak terlepas langkah-langkah yang perlu Anda lakukan dan supaya hasil cangkukan Anda nanti akan mengeluarkan hasil seperti mana yang Anda inginkan. Okey, jom teruskan bersama saya. Okey, baiklah teman-teman ya. Sebelum kita melakukan proses pencangkukan pokok bugenvil langsung berbunga, yang pertama sekali teman, apa yang Anda perlu perhatikan di sini adalah apa di sini. Okey, yang pertama sekali teman, pasti akan Anda memilih cabang pokok bugenvil yang cukup tua macam ni teman ya. Okey, pastikan cukup tua. Bagaimana kita memastikan cabang pokok bugenvil itu sudah tua teman? Pastikan ranting ataupun cabang ini sudah berwarna kecoklatan. Okey, itu pertama. Yang kedua teman, pastikan Anda menggunakan cabang yang sehat ya, tidak berpenyakit. Okey, dan yang ketiga teman, pastikan cabang yang Anda gunakan sudah pun berbunga. Okey, macam ni ya. Okey, pastikan cabang itu sudah berbunga. Okey, tua, sehat dan tidak berpenyakit. Okey. Lepas tu perkara yang selepasnya yang Anda perlu lakukan adalah pangkas semua daun di tempat yang Anda akan melakukan cangkukan teman ya. Pangkas ya. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita ambil pisau. Kita kupas kulit bagian yang kita akan lakukan cangkukan nanti ya. Pastikan Anda menggunakan pisau yang tajam ya teman. Yang penting teman-teman, pastikan Anda mengupas kombu ini sehingga bersih ya teman. Karena sekiranya Anda tidak mengupas kombu ini sehingga bersih, cangkukan Anda tidak akan menjadi ya. Karena makanan akan masih dapat
supply ke bagian atas nih. Jadi pastikan Anda mengikis sehingga tidak ada berasa lendir bagian ini ya. Oke. Oke, macam itu. Kemudian kita perlu lakukan ialah saya sediakan satu cover stick. Kita masukkan di atasnya teman ya. Oke. Lepas itu kita ikat. Oke, lepas itu teman-teman kita akan masukkan media tanam ya. Oke, di sini saya menggunakan media tanam tanah subur ya teman, dan juga campuran kompos. Oke, kita masukkan ke dalam nanti. Oke, lepas itu teman kita siram sedikit air ya. Pastikan Anda menggunakan air bersih ya. Jangan terlampau banyak ya. Kemudian kita ikat. Ikat ya. Oke.
Oke, baiklah teman-teman ya, ini adalah hasil daripada kita melakukan cangkukan dengan menggunakan media kompos campuran tanah subur dan bersih ya teman-teman, untuk kita melakukan cangkukan kepada pokok bougainville kita yang nanti akan langsung terus berbunga. Oke, baiklah teman-teman, nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana hasil daripada cangkukan kita yang telah kita lakukan sebentar tadi ya. Kita akan melihat hasilnya selama 25 hari. Oke, baiklah teman, pastikan terus bersama perkongsian saya. Oke. Baiklah teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana setelah 25 hari hasil daripada cangkukan pokok bougainville dengan menggunakan cabang yang sudah cukup tua dan subur serta sehat ya. Kita menggunakan media tanam daripada tanah subur dan campuran kompos ya. Ini teman-teman ya, hasil daripada setelah berusia 25 hari ya. Ini adalah pokok bougainville yang kita lakukan cangkukan terus ataupun langsung berbunga ya. Ini adalah hasil teman ya. Teman. Okey. Hasilnya. Walau bagaimanapun ya teman-teman ya, apa yang paling penting di sini ya teman, sekiranya Anda menginginkan sebuah cangkuk yang Anda lakukan kepada pokok bougainville ya teman, menjadi sebuah cangkuk yang subur, berimbun, berbunga lebat. Yang paling penting ialah teman-teman, apa yang Anda perlu lakukan seterusnya ialah, dan apa yang Anda perlu pastikan selanjutnya ialah teman, pastikan Anda menggunakan media tanam yang betul dan tepat ya. Apa yang dikatakan dengan media tanam betul ya teman ya, media tanam betul dan tepat yang sesuai untuk terus mengekalkan pokok bougainville Anda secangkuk ini teman ya, menjadi subur, tetap bunga rimbun dan indah teman, adalah dengan menggunakan media tanam yang sesuai dan tepat ya. Ini dimaksudkan ialah teman, ialah dengan menggunakan media tanah seperti tanah yang gembur ya, gembur dan polos, okey, yang mempunyai unsur hara yang banyak di dalam kandungan tanah tersebut. Okey, seperti tanah tu bersifat poros ya teman. Apabila Anda melakukan penyiraman, tanah tersebut akan membantu melancarkan proses pengaliran air. Okey, ini adalah untuk mengelakkan berlakunya penakungan air di dalam pot Anda. Lepas tu yang kedua teman, kenapa media tanam pasti bersifat poros adalah untuk mengelakkan berlakunya pergenangan air dan media tanam Anda menjadi terlalu lembab. Okey, lepas tu teman, Anda perlu menggunakan media tanam yang bersifat gembur. Ini adalah kerana teman, untuk membantu mengekalkan oksigen yang banyak dalam media tanam Anda, dan ini membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar-akar baru, dan ini sudah pastinya akan membantu menjadikan hasil cangkuk bougainville Anda cepat subur ya. Okey, lepas tu teman, apa yang penting di sini juga ialah bagaimana cara Anda meletakkan bougainville hasil dari cangkukan Anda tadi. Okey, yang penting teman-teman, pastikan Anda meletakkan bougainville ini tadi ya di tempat yang tercekat, mempunyai cukup sinaran matahari. Jadi di sini teman, sekiranya Anda ingin menginginkan pokok bougainville Anda, hasil cangkukan Anda hidup subur ya teman, merimbun, nanti pastikan Anda meletakkan pokok bougainville Anda ini di tempat yang lapang dan luas, sekurang-kurangnya mendapat 80% cahaya matahari daripada waktu pagi hingga ke petang. Elakkan daripada meletakkan bougainville Anda berada di tempat teduh yang tidak mendapat cukup cahaya matahari. Lepas tu teman-teman, apa yang Anda perlu perhatikan ialah pastikan Anda melakukan pemangkasan ya teman. Kenapa Anda perlu melakukan proses pemangkasan? Anda perlu melakukan proses pemangkasan adalah kerana untuk membantu Anda membuang tunas-tunas ataupun cabang-cabang yang sudah mati ataupun sudah layu, dan ini dapat membantu mempercepatkan tumbuhnya tunas-tunas baru dan akan membantu tumbuh ranting-ranting baru dan
daun-daun baru dan insya-Allah nanti akan membantu mempercepatkan pertumbuhan bunga-bunga baru. Okey, lepas tu apa yang anda perlu perhatikan adalah teman pemupukan. Itu bagaimana cara anda melakukan pemupukan. Pemupukan sangat penting teman dalam memilih pemupukan sangat penting teman kerana pokok bougainville merupakan satu jenis pokok bunga yang sangat sensitif ya, yang perlu anda perhatikan bagaimanakah pemupukan perlu anda lakukan atau pemilihan pemupukan betul. Kerana pokok bougainville sekiranya anda menggunakan pupuk yang salah atau pembajakan yang salah teman boleh memperlambatkan ataupun boleh mengakibatkan pokok bougainville anda tidak akan berbunga. Okey, yang penting teman, pastikan anda menggunakan pupuk NPK teman, kerana pupuk NPK ini sangat sesuai untuk anda membantu mempercepatkan pertumbuhan pokok bougainville anda, lebih-lebih lagi untuk berbunga. Lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan, perhatikan ya teman ya, perlunya anda melakukan penggantian media tanam. Okey, kebiasaannya teman, apabila media tanam yang anda tak utama teman, anda gunakan dalam pot sudah berusia lebih 1 hingga ke 2 tahun akan kering dan mati, boleh dikatakan mati kerana sudah tidak mempunyai nutrien-nutrien makanan yang diperlukan oleh pokok bougainville anda untuk terus subur dan mekar. Okey. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah teman, pastikan anda menggantikan media tanam baru setelah pokok bougainville anda ditanam dalam pot. Media tanam dalam pot terutamanya teman berusia 1 hingga 2 tahun. Gantikan dengan media tanam sama seperti media tanam yang anda gunakan semasa anda mula-mula menanam pokok bougainville anda dahulu. Pastikan mempunyai ciri polos dan gembur dan boleh menggunakan media tanam seperti pasir ya teman, pasir, tanah subur ya, itu penting, tanah berpasir, tanah subur berpasir, kompos, okey, dan juga boleh dicampurkan dengan sekam padi. Okey, itu adalah antara media tanam yang sangat sesuai untuk anda gunakan sebagai bahan untuk anda terus mengekalkan pokok bougainville anda akan terus subur, berbunga rimbun dan sentiasa sehat. Okey. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua teman-teman, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru pada channel saya ini, iaitu channel Nazair Abdullah. Channel Nazair Abdullah ya, di mana channel ini membincangkan berkaitan dalam pembonsaian dan pokok bunga kertas juga teman, ataupun pokok bougainville teman, merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Bagi teman-teman tu ya teman yang masih belum lagi subscribe, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita berkongsikan ilmu yang manfaat, insya-Allah kita juga akan mendapat banyak. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri diri ya, marilah kita sama-sama berselawat kepada kaki kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat sebanyak di dunia akhirat. Okey. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baiklah teman, sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.